Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan semuanya pada hari ini sehat ya. Amin. Amin. Apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Hari ini. Oke, kepak saya dulu ya sebentar. Siapa yang tidak masuk tadi? Bagaimana ininya, informasinya kenapa? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan seharusnya kalau sudah kelas 9 jangan ada lagi yang bolos ya. Kan persiapan nanti kenaikan ke ke jenjang berikutnya. Siapa satunya? Oke, ya. Nah, kita lanjutkan. Materi hari ini kita akan lanjutkan ya dengan bab tentang berpikir komputasional ya, dimana kalian barangkali sudah pernah mendengar kenapa kita belajar berpikir komputasional ya. Nah, dari tujuan kita mempelajari berpikir komputasional ini ya, nanti akan kita pelajari ya tentang kalian harus mampu mendefinisikan dengan jelas apa itu berpikir komputasional ya. Nah, dan kenapa ini penting dipelajari oleh kalian? Kita tahu bahwasanya setiap kegiatan apapun kita memerlukan atau menginginkan ya bahwa setiap aktivitas yang kalian lakukan itu efektif dan efisien. Oleh karena itu harus dipikirkan ya bagaimana cara yang terbaik, langkah-langkah yang terbaik untuk menghasilkan kegiatan yang kalian lakukan atau aktivitas yang kalian lakukan. Nah, kemudian kalian juga nanti akan harus bisa paham dengan 4 unsur atau 4 komponen dari berpikir komputasional ya. Seperti yang di sini adalah kalian lihat ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya Bapak akan sampaikan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir komputasional ya. Ada yang tahu? Silakan. Ayo. Kan sudah ada. Ayo, siapa yang mau baca langsung? Oke, acuan tangan. Ya, Cesar. Oke. Berpikir komputasional adalah cara kita memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan logis, seperti dilakukan oleh komputer. Ini seperti membuat resep masakan, di mana kita harus mengikuti langkah-langkah tertentu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Cesar. Ya, di depan ada bacaan ya, atau belum ada misalkan ya, kalian harus aktif ya. Artinya mengeluarkan pendapat itu boleh, kan sedang belajar ya. Jadi kalian boleh menyampaikan, apalagi kalau sudah ada tulisannya di depan ya, kan memang perlu keberanian. Oleh karena itu semuanya harus mencoba ya, di dalam kegiatan pembelajaran itu di kelas harus semuanya aktif ya. Jangan ada yang malah ngobrol, ada yang bengong ya. Diharapkan semuanya aktif sehingga kegiatan proses belajar mengajar ini ya bukan hanya misalkan Bapak Ibu guru saja yang bicara ya, yang menyampaikan, yang ceramah, tetapi kalian juga ikut aktif di dalam tanya jawab atau menyampaikan pendapat. Oke, kemudian selanjutnya ya tentang berpikir komputasional ini, kenapa penting kita mempelajarinya? Acung tangan. Tadi udah pertama Bapak sudah menyampaikan bagaimana pentingnya supaya apa? Ayo dari yang perempuan tadi apa? Ya boleh. Supaya lebih mudah menyelesaikan masalah secara sistematis dengan menerapkan konsep
Baik, ya tepuk tangan. Apa lagi? Yang lain? Yang cowok, ayo. Yang cowok, berani dong, ayo sob. Apa lagi? Selain itu tadi. Selain yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Oke? Ada yang mencoba? Dari yang ini, yang cowok, yang laki-laki? Ya, oke, baik, kita lihat ya, berpikir komputasional. Kenapa membantu kita untuk apa? Ya, pertama adalah untuk memecahkan masalah. Ya, untuk memecahkan masalah. Kedua, menemukan pola. Kemudian membuat keputusan dan buat instruksi. Itu pentingnya. Nah, dalam memecahkan masalah ini menguraikan, ya, menguraikan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil, kemudian mengidentifikasi ya pola kebersamaannya, kemudian membuat keputusan, mengambil langkah terbaik berdasarkan informasi yang ada, dan membuat instruksi, menuliskan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan sesuatu ya, baik itu di dalam oleh komputer atau oleh penggunanya itu sendiri. Itu berpikir komputasional ya. Kemudian selanjutnya ya adalah contoh sederhana dalam berpikir komputasional itu ya. Nah, di sini misalkan ingin membuat jus buah misal di rumah kan. Ayo ajukan tangan. Siapa yang pernah buat jus buah? Ya, boleh. Perempuan boleh, laki-laki boleh. Ayo silakan. Ya, kamu boleh. Ya, so. Pernah membuat jus buah? Enggak, belum pernah. Oh, kamu pernah membuat jus buah? Pernah, ya. Nah, kira-kira kalau kalian ingin membuat minuman jus buah, apa saja yang harus kalian harus ada di situ di meja kalian misalkan. Kamu mau jus buah misalnya di sini di dapur katakanlah. Apa saja yang harus ada? Pertama, blender, betul. Apa lagi? Buahnya, air, apa lagi? Susu, gula, ya, antara lain seperti itu. Es batunya, oke, tepuk tangan. Jadi kalau kita lihat yang pertama, ya, seperti tadi ada, tadi belum disampaikan ya, ada dekomposisi, ya, kemudian ada pengenalan pola, ada abstraksi, ya. Nah, ini pertama kalau dekomposisi itu membagi dulu bagian yang tadi masalahnya adalah tentang membuat jus buah. Berarti harus ada alat, ya kan? Harus ada bahannya, buahnya, ya kan? Kemudian harus ada apa lagi tadi? Harus ada bahannya selain buah adalah gula, susu, ya, dan yang lainnya, ya. Kalau pengenalan polanya, ya bagaimana? Nah, pertama kalau biasanya kalau membuat jus buah itu harus dicuci, biar siapa tahu ada pestisidanya ya, ada pestisidanya. Kemudian kalau rasanya misalkan, kalau yang asam-asam harus bagaimana gulanya? Banyak. Kalau misalkan di situ buahnya udah manis, gulanya seberapa? Itu pengenalan pola contohnya ya. Jadi kemudian abstraksi itu adalah kalau di sini contohkan fokus pada membuat jusnya, nggak usah kamu lihat tuh ini blendernya kok mereknya apa ya, mereknya apa gitu, nggak usah ini pabriknya di mana, nggak usah, tapi fokus pada blender yang akan kita gunakan aja, ini berfungsi apa tidak itu aja ya, nggak usah lihat merek ini. Kemudian algoritmanya itu membuat urutan atau langkah-langkah. Pertama adalah bisa potong buah, masukkan ke blender, tambahkan air, haluskan dan lain-lain. Nah, lebih lengkapnya selanjutnya akan Bapak sampaikan ya. Komponen utama tadi dalam berpikir komputasional belum Bapak sampaikan ya. Yang pertama itu adalah dekomposisi, tadi sudah ya, menjadi bagian-bagian kecil. Tadi dari suatu jus buah diperlukan alat, ya, kemudian bahan dan lain-lain. Nah, kemudian adalah pengenalan pola, menemukan pola atau kesamaan di data tersebut, ya. Itu apa? Misal datanya polanya gimana, gitu kan? Yang selanjutnya itu adalah abstraksi, mengambil inti, ya, yang pentingnya saja, yang tidak relevan abaikan saja, ya seperti itu. Ya, kemudian komponen yang terakhir adalah algoritma, membuat langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah.
Oke, lanjut ya. Nah, di sini dari contoh dekomposisi itu apa sih ya yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dari salah satu teknik atau unsur dalam berpikir komputasional ya. Yang pertama adalah kemampuan memecah data ya yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya mudah dipahami dan mudah dikelola. Contoh lain bisa kalian lihat ya. Dari komposisi tadi kan menjadi bagian-bagian kecil ya. Dari nasi goreng misalkan ada alat, ada bahan, ada bumbu, ada langkah-langkah ya. Selanjutnya pattern recognition atau pengenalan pola ya. Jadi kemampuan untuk menemukan persamaan. Misalnya gini. Contoh lain. Ayo, contoh lain kalau kesamaan pola. Apa contohnya? Payung. Kamu membawa payung. Jika apa? Jika hujan, jika apa lagi? Mendung, apa lagi? Panas boleh, biar tidak hitam. Terus, maaf. Terus. Udah, angin, petir, ya. Oh iya, oke ya. Selanjutnya, ya. Kemudian pengenalan pola ini membantu kita memahami lebih cepat apabila kita mau pergi ke sekolah. Ingat, contohnya yang belum pernah kesiangan ke sekolahnya. Belum pernah kesiangan, ya bagus. Katanya pernah kesiangan. Nah, kalau pernah kesiangan, maka kan kita melihat pengenalan polanya. Supaya tidak kesiangan, berarti pagi-pagi kalian harus lihat bagaimana. Macet, ya. Kalau macet, berarti mana jalan yang tidak macet. Ya, keliling sedikit melingkar ya. Jadi kalian harus ini bahwa misalkan setiap hari Senin itu ramai, oh berarti harus lebih pagi berangkatnya gitu kan. Nah, kemudian dekomposisi dan pengenalan pola contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada teman yang ulang tahun ya. Pengenalan polanya ulang tahun gimana makanannya? Yang pakai sop, pakai apa begitu enggak? Hah? Yang makanannya pakai sate gitu enggak? Kebanyakan apa? Kue. Nah, itu pengenalan pola ya. Dekomposisinya berarti memilih makanan-makanan yang ringan, enggak usah yang berat-berat. Nah, ini kata dari dekomposisi dan pengenalan pola ya. Jadi menentukan dari dekomposisinya menentukan temanya, daftar tamu, makanan, dekorasinya seperti apa. Polanya apa kalau ulang tahun? Dekorasinya. Terus apa lagi? Balon, suka ada balon nggak? Ada. Apa lagi kalau ulang tahun? Beda kan kalau nikahan kan? Beda. Nggak ada kalau nikahan itu misalnya ada balon-balon, jarang ya. Oke, ya. Kemudian selanjutnya ya. Tadi sudah ini. Selanjutnya adalah abstraksi. Abstraksi itu adalah melakukan generalisasi atau sesuatu yang fokus terhadap sesuatu hal yang penting dan mengabaikan yang apa? Yang tidak penting atau tidak relevan ya. Apa saja contohnya? Misalkan coba lihat. Ya. Angka di sini masih kosong, perhatikan, ya. Ini masih kosong. Ada ini 8, di sini angka 6, angka 2, angka 2. Ini 8. Ini kok 6? Angkanya 7, 5, 3. Ini 6, 7 beda, 4, 2. Nah, sekarang kira-kira di sini angka berapa? Coba Anda yang tadi Najib yang menjawab 8. Oke, bisa diterangkan. Silakan. Bentar, ya. Nih. Iya, ayo. Tadi contohkan dulu ya ini. Bagaimana bisa 8? Kan tadi udah misalkan tadi jadinya 8. Kenapa jadi 8 com? Tulis kenapa 8? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau salah enggak apa-apa kan belajar. Kenapa isinya berapa? 8. 8. Jelasin kenapa 8?
Ya, kenapa 8? Sok jelasin ke teman-teman. Karena nanti salah atau enggak apa-apa ya. 6 tambah 3 9. Ya. Oke, belum tepat, nggak apa-apa ya sok, belum tepat ya. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Angkanya berapa? Ada yang sudah menemukan? Ini adalah pengenalan pola, kemudian mana yang pentingnya ada abstraksinya yang penting gimana? Ya, berapa? Oke. 3. Jelaskan. Karena ini 6, kurang 5 kan 1. Satu. Kurang 3, 3. Oke, jelaskan dengan yang lainnya. Kalau ini 6 kurang 2, 4, 4 kali 2, 8. Ini 7 kurang 5, 2 kali 3, 6. Pinter. 7 Terus. kurang 4, 3 kali 2, 6. Oke, tepuk tangan. Ya, seperti itu ya. Nah, ini contoh yang sudah disampaikan oleh teman tadi ya, bagus sekali ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian abstraksi tadi adalah menyederhanakan informasi tadi ya yang tidak penting. Oke, lanjut tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian sekarang adalah contoh dari abstraksi ya. Tadi itu yang pengenalan pola ya yang tadi. Nah, ini abstraksi contoh. Contohnya adalah kalian mau pergi sekolah. Pertama itu apa? Yang ketika pagi-pagi mandi. Pagi-pagi mandi, betul? Yang penting itu ya nggak apa-apa. Apa yang perlu disiapkan adalah setelah mandi apa? Baju. Ya. Kemudian selanjutnya apa yang penting lagi setelah baju? Ya, bekal ya dan peralatan sekolah yang diperlukan. Apa lagi? Ya, jadi ini bekal, ini buku pelajaran. Kemudian kalau di rumah sudah siap, apa lagi? Ya, berangkat dengan ini algoritmanya. Kalau ini adalah abstraksi yang penting, ya. Oh ya, algoritmanya belum belum dijelasin. Oke, Bapak jelasin dulu ya algoritmanya, ya. Algoritma. Nah, ini algoritma. Algoritma itu adalah mengembangkan petunjuk, ya, dalam pengembangan masalah yang secara bertahap, secara sistematis, secara logis, ya, untuk memecahkan suatu masalah, ya. Nah, ini, ya, dari algoritma. Nah, ini tadi, nah ini maksudnya tadi ya, ini algoritmanya itu adalah pertama ketika bangun tidur, ya, apa yang kita lakukan? Mandi, ya. Setelah mandi, makan. Setelah makan, berangkat ke sekolah, ya. Kemudian lahir. Tadi pakai baju ya, berangkat ke sekolah. Kurang jelas soalnya. Oke, paham ya? Ini adalah urutan algoritma, ya. Ada yang belum paham nggak dari sini? Ya, ini adalah tadi ini adalah abstraksi ya. Abstraksi itu sesuatu hal yang penting ketika kita akan berangkat ke sekolah, ya. Jadi pakaian, makanan, bekal, dan buku apa saja yang perlu dibawa. Kemudian tahapan algoritmanya adalah pertama kita adalah bangun, kemudian mandi, makan, berpakaian, dan pergi ke sekolah. Ini tahapan-tahapan. Ya. Oke, ya. Nah, kita lanjutkan. Contoh lain, ya. Dari keempat tadi, dari keempat unsur yang sudah kalian pelajari, itu kalau kita ambil kesimpulan, contohnya kalau kita mau pergi naik bus bareng-bareng sama kalian satu kelas. Kemudian ada yang mau makan dulu, ya. Kemudian ada yang di sini misalnya ada bus wisata ya, katakan begitu. Ada 3 kelompok, kalian lihat 3 kelompok, ya, yang berbeda. Nah, kemudian yang kelompok pertama ini, ya, akan diantarkan ke restoran yang pertama ini, ya.
Yang keduanya adalah ke hotel. Dan yang ketiganya adalah terakhirnya ke museum. Nah, ketika kalian mau memasukkan koper, ya, ketika akan memasukkan koper, itu hanya bisa dibuka dari sebelah ya. Biasanya cuma dari sini saja, ya kan? Dari sini dibukanya, dari sebelah sini, ya dibukain. Pintunya satu. Koper mana yang pertama dimasukkan? Golongan mana? Kelompok mana? Angkatan. Kelompok mana yang harus pertama dimasukkan kopernya? Ya, ya, kelompok mana yang harus pertama dimasukkan kopernya? Apakah yang ke restoran dulu atau ke museum atau ke hotel? Ke museum. Kamu? Museum juga. Mana dulu? Hotel atau restoran? Ke hotel. Nih. Museum. Mana? Museum. Mana? Museum. Ya. Oke. Kalau yang dimasukkan pertama berarti paling dalam. Itu yang pertama atau yang kedua turun? Turun yang pertama apa terakhir? Terakhir. Maka yang pertama adalah ya ke museum. Ya, ke museum. Itu yang pertama. Yang kedua kemana? Sini ya. Ke hotel. Ini yang kedua. Yang ketiga baru yang keenam. Ya, ini yang pertama yang ketiga dimasukkan ketiga. Karena ketika dimasukkan yang ketiga berarti paling sini dekat pintu. Nah, ini pas berhenti dia keluarin dulu yang mau ke depan. Paham ya? Nah, ini ada contoh-contoh kita dalam menggunakan ya dengan computational thinking ya, atau berpikir komputasi. Ya. Oke. Nah, kalau dalam pekerjaan sehari-hari, contohnya mengerjakan PR, memecahkan soal matematika menjadi langkah-langkah yang kecil, main game, membuat strategi bagaimana levelnya, ya. Kalau menggunakan aplikasi, memahami cara kerja suatu aplikasi, ya. Contohnya, ya, aplikasi apa yang pernah kalian bikin? Aplikasi game interaktif apa yang pernah bikin? Ada di sini. Ada. Oke, nanti kita coba ya, baru lanjutkan dulu ya. Nah, ini sebelum kita asesmen, kita coba dulu tadi yang cara membuat game interaktif tadi ya. Misalkan ini kita akan membuat game interaktif ya, dimana di sini ya kita menggunakan computational thinking ya, bagaimana dekomposisinya, bagaimana kalau dekomposisinya, kalau dekomposisi apa yang kalian terus buat apa dulu? Pertama apa? Kalau dari dekomposisi ini kita mau membuat ini seperti ini ya, game interaktifnya, menghitung waktu tempuh misalkan dari sini ke Bandung ya, kan ada waktu tempuh normal, ada macet, ada istirahat, terus jadi keseluruhannya berapa jam gitu kan. Nah, ini adalah tampilannya. Kalau mau membuat game interaktif tampilan seperti ini, apa saja yang tadi dekomposisi? Dekomposisi itu memecah bagian-bagian. Apalagi? Apa dulu? Ini kita pecah menjadi bagian-bagian. Apa dulu? Oke. Perhatikan, ya. Ini terdiri dari apa saja? Coba lihat. Ini adalah spray. Jadi harus tentukan apa?
tokohnya yang mau jadi pemain pemeran utamanya di dalam interaktif kita. Kedua apa? Kedua adalah tempat ini, ya. Ini adalah tempatnya, ya. Tempat itu adalah latar, ya, latarnya. Ketiga apa? Variabelnya ini yang akan kita masukkan itu apa? Ya, ini variabel. Ya. Kemudian apa lagi? Cara mainnya, urutan tahapan mainnya, algoritmanya gimana? Ya. Apa kita ini bisa bikin? Bisa. Emang ini siapa yang bikin? Kan kita yang bikin. Bukan kita membuat, kayak kan selama ini kita menggunakan apa? Memainkan game. Buatan siapa? Buatan orang. Nah, sekarang kita coba ya dengan dasar berpikir komputasional kita buat game interaktif buatan kita sendiri. Contohnya ini adalah mengukur bagaimana perhitungan waktu tempuh tapi dibuat dalam suatu game interaktif. Oke, misalkan klik. Ya, di sini adalah klik warna hijaunya kalau untuk mulai. Nah, ini kok 7D Pak? Kita kelas berapa? 9. Apa bisa diganti? Bisa, kan kita yang buat. Nah, maka ini diganti kelas 7-nya menjadi 9 apa? 9. Benar Pak? Ya benar. Nih lihat ya. Maka sekarang akan berubah ketika bendera hijaunya diklik, maka berubah harus semuanya kelas 9E gitu kan. Nah, kok cepet banget Pak? Ininya berubahnya kan belum kebaca. Waktunya tambah waktu tampilannya. Ya gimana caranya Pak? Ya ditambah ini di waktunya. Ya, tampilannya tadi 2 detik ganti misalnya menjadi 5 detik ya. Oke. Kita lihat. Harus semuanya kelas 9E yang hebat. Lama kan? Kebaca. Nah, waktu tempuhnya berapa jam misalnya ke Bandung? 4. 2 jam. Macetnya berapa jam? Macetnya 4 Pak. Macetnya berapa jam? Setengah jam 0,5. Istirahatnya di itu kita pipis dan sebagainya. Berapa? 20 menit. Berarti 20 menit itu berapa? 0,2 atau 25 menit berarti 0,25. Menurut kamu berapa hasilnya? Jadi berapa? 0,25, 0,5 sama 4. 4,75. Betul nggak dia bisa menghitung ini? Ini akan kita pelajari ya ketika kita sudah belajar berpikir komputasional sebagai landasan atau sebagai dasar untuk mempelajari misalkan nanti coding dan kecerdasan artifisial. Oke ya? Oke, dari sini bagaimana? Kalian makin semangat nggak belajarnya? Makin semangat. Oke ya. Untuk itu kita akan katakan sejenak ya dengan apa? Dengan ini. Dengan belajar coba kalian sekarang menggunakan ini apa namanya kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu kan kita bertanya kepada AI, ya kan? Ini gambar apa? Ini artinya apa? Ini soal sekian jawabannya apa gitu kan? Kamu kan sekali nanya kan di AI kan? Iya. Nah ini kalian coba, kalian gambar sesuatu, ya bisa nebak enggak? Contoh nih mencoba ke depan. Iya. Contoh lah. Iya. Contoh lah. Oh, yang dalam udah kamu. Ya. Ya, ini gambarnya apa? Apa namanya?
silakan gambar. Ada waktunya. Coba bersaudara. Oke, ini lihat dulu, bener nggak ya yang kalian gambar? Apa tadi namanya ini? River. River apa? Sungai. Balik lagi hapus. Ini. Nah, ayo hapus. 7 detik lagi. Ayo gambar sini. Oke, lanjut. Apa star? Rakun apa rakun? Matanya. Kumisnya, mulutnya. Kakinya. Oke, coba lihat nanti bisa ditebak nggak? Selanjutnya apa? Brooch, apa brooch? Oke, so. Oke, waktunya Oscar apa? Dicoba. Pakai perangko. Oke, coba lihat. Yang pertama ini butterfly benar, river benar, star benar, rakunnya salah. Ini postcard salah. Jadi berapa? Nih, ya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Yang satu lagi. Ayo. Mobil mau saya Pak. Oke, coba tentang apa katanya? Apa ini? Real. Real apa itu yang gimana ya? Ayo. Udang, sarai udang. Oke, saxophone. Apa judulnya? Trompet. Ini panjang.
Ya, cara dia. Oh, benar. Walaupun gambarnya begini ya, dia bisa menebak. Oh, ini maksudnya itu menggambar. Ini kayak dia nggak bisa kenal ini tipe. Ininya monyong. Itu kucing. Kalau tikus itu mouse, ya. Ini nggak ada ekornya. Ini lobster, masa lobsternya kayak ulet. Ini air baruan salah, jadi bin salah, jadi yang betul hanya satu. Tepuk tangan. Baik, oke ya. Nah itu adalah bagaimana ya kita mempunyai dasar untuk kedepannya ya belajar coding dan kecerdasan artifisial ya. Baik, untuk itu sekarang kita coba ya kalian mengerjakan asesmennya ya. Asesmen ini biasa menggunakan Google Chrome ya. Silakan dihidupkan komputernya. Ya. Ya. Sini aja. Ya, nanti kalian buka Chrome ya. Ya, buka Chrome pertama, yang keduanya adalah ya ketikan alamatnya yaitu link ya. Informatika huruf kecil semua tanpa spasi ya. SMPN luarnya. Kemudian yang ketiganya pilih yang itu ya. Pilih yang berpikir komputasional ya. Oke, silakan dibuka. Oke. Nah, silakan kalian pilih yang berpikir komputasional. Ada di refresh dong. Oke. Silakan kalian mulai mengerjakan.
Ya. Oke. Semuanya sudah masuk ke ini ya, ke komputernya ya. Silakan dikerjakan ya. Berapa menit? 10 menit. Ya. Nah, token masuknya adalah dekomposisi. Oke, sudah semuanya mengerjakannya? Oke, yang belum ya. Yang sudah jangan lupa periksa kembali dan jangan lupa kirim ya. Oke, itu saja untuk pelajaran kita ya, informatika hari ini ya. Tetap semangat ya. Dan jangan sampai kalian ketinggalan teknologi ya. Terus ikuti perkembangan teknologi kita ya. Jangan, apalagi udah kelas 9, jangan lagi bolos ya. Persiapan untuk ujian nasional dan masuk ke jenjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.